Ya, baik. Dengarannya, mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tuhan, biarlah damai sejahtera Engkau yang menyertai kami pada saat ini. Setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, yang berbicara menyampaikan, semuanya di dalam kuasa ilahi Engkau Tuhan. Roh-Mu itu Tuhan yang berkuasa atas kami, itu yang menjelaskan kepada kami, kepada pengertian yang dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya, kami siap dan terima anugerah Engkau dengan berkelimpahan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita lihat firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ke 9. Baik, mohon untuk Bapak operator ya, Bapak operator untuk ya bukanya. Oke, tema kita Jumat ini adalah Life After Grace, artinya kehidupan setelah anugerah. Kita baca bergantian ya, saya ayat 3, lalu rekan-rekan saudaraku ayat 4, bergantian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Terakhir ayat 9, Pak Neses. Sama-sama ayat 9, sama-sama 2, 3. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa saat ini kita harus mengenal dulu bahwa life after grace itu berbicara kehidupan setelah kita menerima anugerah keselamatan. Nah, yang awal kita harus tahu bahwa setiap orang percaya yang sudah benar-benar teruji bahwa dia sudah menerima Injil keselamatan, yaitu yang artinya bahwa dia percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan, Yesus satu-satunya jalan menuju kepada pengampunan dosa. Artinya Yesus itu adalah pribadi yang telah mati masuk ke alam maut, lalu bangkit dengan roh yang baru. Maka setiap orang yang percaya akan kematian dan kebangkitannya, dia adalah orang yang diselamatkan. Roma 10 ayat 9 mengatakan seperti itu. Barang siapa yang percaya bahwa Yesus itu telah dibangkitkan oleh Allah, maka dia akan diselamatkan. Nah,
ketika orang yang diselamatkan itu ya memperoleh anugerah itu, ya memperoleh anugerah Yesus Kristus, jadi secara otomatis Roh Tuhan bersama-sama dengan dia. Roh Tuhan bersama-sama di dalam kita yang percaya. Nah, ketika Roh Tuhan itu sudah kita terima, kondisi kita adalah orang yang memiliki kelahiran baru. Apa yang dilahirkan di dalam kita itu? Yaitu roh kita adalah roh yang baru, yaitu roh Kristus sendiri. Baik, nah ketika roh Kristus itu ada dalam kita, maka kita disebut orang yang memiliki kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu adalah, kalau kodrat bisa dibilang orang mengenalnya, oh sudah kodrat, sudah dari sononya, atau sudah ditakdirkan. Berarti kalau kita pakai kata takdir ya, bahwa kita ini orang yang percaya, orang yang dilahirkan kembali di dalam Roh Kristus, kita punya takdir ilahi. Nah, takdir ilahi ini berbicara segala sesuatu ya, unsur-unsur yang dimiliki oleh Roh Kristus sendiri, Roh Tuhan Yesus sendiri, atau yang disebut Roh Kudus sendiri. Roh Tuhan itu ada bersama-sama kita, di dalam kita, dan kita memiliki yaitu yang disebut kodrat ilahi. Ya. Kodrat ilahi itu artinya takdir ilahi, yaitu kita punya takdir memiliki sifat ilahi. Nah, ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya, oleh karena kodrat ilahi yang ada pada kita, di mana kodrat itu memiliki kuasa, maka ya, kita diberikan anugerah. Ayat 3, kita diberikan anugerah atau kita telah menerima anugerah. Kalau di sini, kalau di bahasa Inggrisnya, kita memiliki power of God. Jadi kekuatan ilahi. Jadi orang yang lahir baru itu ternyata jelas ayat firman Tuhan mengatakan kita punya the power of God. Kita punya kuasa ilahi. Kuasa ilahi itu otomatis telah dianugerahkan kepada kita. Oke. Sebuah kekuatan untuk apa? Untuk berguna, yaitu membawa kita hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Hidup yang saleh itu kalau di dalam bahasa Inggris itu adalah divine of life. Jadi kehidupan ilahi. Kehidupan ilahi itu yaitu kehidupan yang sesuai dengan kehendak ilahi. Tentunya tadi yang dikatakan kehidupan yang saleh tadi. Nah, kita itu juga harus melihat bahwa di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya baca karena kita melihat bahwa kalimatnya adalah yang telah memanggil kita untuk menikmati kebesaran dan kebaikannya. Nah, untuk menikmati kebesaran dan kebaikannya itu ternyata diberikan kepada kita untuk kita bisa hidup saleh. Jadi sebenarnya dengan kata lain bahwa roh yang ada pada kita ini, yaitu roh Tuhan, Roh Kudus yang ada pada kita ini, itu kalau dalam bahasa sehari-harinya dikatakan itu berbicara ya kebesaran dan kebaikan Tuhan. Ternyata the power of God itu berbicara kebesaran dan kebaikan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu berbicara sifat-sifat Tuhan yang baik. Sifat-sifat Tuhan yang baik. Apa saja sih sifat-sifat Tuhan yang baik? Kalau di ayat 3 di sini di Alkitab LAI ya, oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Mulia itu segala sesuatu yang baik. Ajaib ini sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang bukan kekuatan manusia. Jadi kita harus mengerti bahwa kita nggak bisa mengejar kekudusan. Tidak bisa. Sesungguhnya kekudusan itu ada pada kita, ya. Tinggal kita meresponi
otak pikiran kita ya berfokus kepada Kristus, bahwa kita percaya bahwa di dalam kita ini ada yang namanya the power of God yang siap-siap untuk meledak, untuk menguasai jiwa kita, di mana ketika jiwa kita itu dikuasai oleh kuasa Roh Kudus itu, maka respon kita tadi akan berbuah kepada segala sesuatu hidup yang saleh. Jadi saya ulang lagi bahwa kesalehan, jangan salah, kesalehan bukan dikejar. Kesalehan itu bukan diusahakan, tetapi kesalehan berasal dari Kristus, Roh Kudus yang ada pada kita, kita responi. Ternyata saya banyak baca buku juga bahwa ternyata orang Kristen yang tidak bisa hidup saleh oleh karena apa? Oleh karena tingkat kesadarannya kurang, saudara. Tingkat kesadarannya ini yang kurang, yang membuat kita ini orang Kristen ini tidak bisa hidup di dalam kehidupan yang serupa dengan Roh Kristus. Makanya dibilang, wah, itu orang Kristen, tapi kelakuannya buruk begitu, masih begini, masih begono. Wah, itu belum lahir baru. Salah. Kita tidak bisa menjudge orang yang Kristen, orang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Wah, dia belum lahir baru. Bukan. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah orang yang lahir baru. Orang yang telah dilahirkan kembali. Tetapi ada yang sadar bahwa dirinya punya kodrat ilahi, ada yang setengah sadar, ada yang belum sadar, ada yang tidak sadar sama sekali, atau yang sudah disadarkan tidak mau sadar-sadar. Nah, kita mungkin salah satunya ngalamin itu, oke? Nah, jadi yang kita harus tahu bahwa kita orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah orang yang sudah lahir baru. Lahir baru itu dilahirkan kembali di dalam Roh Kristus, Roh Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Jadi bicara atau masalah kehidupan dia baik atau buruk, itu berbicara dia respon atau sadar atau dia mau tidak connect. Nah, ini connect, terkonek dengan kodrat ilahi itu. Karena banyak manusia itu orang Kristen sama seperti manusia biasa, jiwanya belum connect oleh karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengajaran. Kedua, makanya Amsal mengatakan bahwa umatku binasa oleh karena tidak mengenal pengetahuan akan aku. Nah, banyak mengalami orang Kristen mengalami bahwa tidak tahu pengetahuan akan kodrat ilahi itu, makanya orang Kristen banyak nggak sadar, dia akhirnya apa? Taunya apa? Wah, saya harus berbuat baik, saya harus berjuang, harus keras, harus berjuang, harus sekuat tenaga. Sebenarnya bukan, karena menurut kebenaran firman ini di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 ini, bukan kita yang berjuang, tetapi roh yang ada pada kita ini tinggal kita mau connect. Sudah, ketika udah kita mau connect, dalam bahasa aslinya dia yang memberikan kekuatan itu. Dikatakan ini dunamos. Di sini terkandung makna kata dunamos, sebab Roh Kudus itu adalah dunamos yang meledak-ledak. Jadi ledakan yang di dalam sini ya, jangan kita tahan atau jangan kita tidak mau respon atau kita asik, mata atau jiwa kita itu asik kepada kehidupan yang di luar sana. Akhirnya apa? Kalau kita nggak connect, maka tadi ayat 4 dikatakan kita terlena oleh hawa nafsu, ya, dan kita tidak luput dari keinginan dunia itu. Kuncinya satu, kita mau connect. Tapi sebelum connect, apakah kita sudah sadar bahwa kita memiliki kodrat ilahi? Lain hal kalau ada orang Kristen udah dikasih tahu, kamu punya kodrat ilahi itu, yaitu punya kuasa Roh Kudus yang membuat kamu itu bisa hidup benar. Masa sih? Ya, kalau itu lain hal. Itu orang yang tambeng atau bandel. Tapi kalau orang sudah dikasih tahu, dia nerima,
pasti akan mengalami yang namanya proses demi proses. Kita lihat ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Kalau di dalam bahasa sehari-harinya dikatakan gini, dengan cara itulah Allah menganugerahkan kepada kita berkat-berkat yang sangat luar biasa dan berharga yang sudah dijanjikannya. Ternyata dia sudah berjanji bahwa ketika kita memiliki kodrat ilahi, ketika kita memiliki Roh Kudus yang kita terima ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka janjinya adalah kita akan memiliki the power of God. Kita memiliki yaitu apa? Kodrat ilahi tadi. Berkat-berkat kalau dalam bahasa sehari-harinya. Ternyata berkat-berkat itu bukan berbicara hanya berkat keuangan, kesehatan, keluarga, rumah tangga. Bukan. Berkat yang utama itu adalah kekuatan ilahi untuk kita bisa hidup saleh. Karena ada Roh Kudus itu, Sang Dunamos itu. Dunamos itu bisa berarti sebuah kekuatan power yang dapat mendorong, mengerjakan sesuatu yang dahsyat, atau yang dapat meledak. Dunamos juga berbicara yang terus-menerus konstan, tetapi mengarah kepada ke arah grafik ke atas, terus semakin maju, semakin positif. Nah, berarti kalau kita orang Kristen, ya, misalkan kita ya sering, ya dulu sering pasti yang ngalamin yang namanya ikut Tuhan naik turun, naik turun, naik turun. Itu proses, ya betul itu proses. Namun kita harus menyadari, kita harus koreksi diri kita semua. Kalau bolak-balik naik turun, naik turun, naik turun, itu otomatis berarti bahwa kita itu memiliki kesadaran atau konektivitas kita, ya, atas kehendak kita sendiri itu naik turun. Jadi yang dirugikan adalah kita sendiri, yang capek itu adalah kita sendiri. Jadi artinya kita akan menjadi lebih lambat menuju kepada kedewasaan rohani. Nah, kalau kita makin lambat meresponi Roh Kudus atau Holy Spirit yang dunamos itu, maka semakin lamalah kita menjadi dewasa rohani. Sudah pasti. Lalu lanjut kita lihat ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, yaitu kebajikan. Lihat, kita harus berusaha untuk menambahkan kepada iman kita itu kebajikan. Coba kita lihat ayat 5. Oleh sebab itu, kalau bahasa sehari-harinya, ya, berusahalah sungguh-sungguh. Jadi kita berusahanya bukan dengan tenaga, tapi kita berusahanya itu gini, berusaha untuk connect, saudara. Berusahalah sungguh-sungguh supaya bahasa sehari-harinya supaya kalian tetap percaya kepada Kristus dan percayamu itu ditunjang oleh hidup yang baik. Nah, berarti berbicara kita berjuang itu kita berusaha menyalakan, tinggal memencet tombol kesadaran kita untuk kita mau connect kepada Sang Power itu, yaitu Roh Kudus itu dengan segala kemauannya. Karena kemauan Roh Kudus itu selalu semua hal-hal yang baik. Oke? Nah, lalu dikatakan lagi, dan kepada kebajikan itu pengetahuan, ya, bahwa kita harus tahu bahwa kebajikan itu kebajikan hal-hal kemurahan yang kita lakukan. Kebajikan itu suka menolong, mengalah, itu ya. Itu kita menambahkannya kepada pengetahuan. Artinya apa? Kita kan sudah punya nih sifat kebajikan. Kebajikan itu yang tadi udah suka menolong, suka membantu orang, ya kan, suka mengampuni, gitu kan. Nah, itu berbuat kebajikan gitu. Wah, kasih orang makan, gitu kan. Wah, kasih orang pinjaman uang, segala macam. Nah, Tuhan mau kepada kebajikan itu, ya,
kita itu menambahkannya itu kepada pengetahuan. Nah, menambahkan itu kembali lagi, kita perdalam lagi connect-nya kita. Artinya apa? Kita memandang kepada kuasa Tuhan Yesus, bahwa Dia sanggup membuat kita ya memiliki yaitu pengetahuan. Ini pengetahuan ini apa? Pengetahuan akan hal-hal yang mulia. Sebab kalau kita udah bajik, tapi kita tidak tahu hal-hal yang mulia seperti apa. Saya baik, tapi saya menipu, tapi menipu saya untuk kebaikan. Contohnya ya. Nah, disinilah saya kekurangan pengetahuan akan kemuliaan atau akan kemurnian. Jadi ada orang berbuat baik, ya, orang berbuat baik, sepertinya ternyata berbuat baik. Dia melakukan kompromi, misalnya penipuan untuk kebaikan. Nah, disitulah yang dikatakan orang itu kurang pengetahuan akan kemurnian kebenaran, kemurnian hidup. Sudah. Jadi kita harus perluas gitu pengetahuan itu. Di mana sih kita dapat pengetahuan itu, kebenaran-kebenaran itu? Itu ada banyak di kitab Amsal. Ya, di kitab Amsal itu banyak hal-hal pengetahuan. Kita ini berbuat kebajikan, tetapi pengetahuan kita itu sedikit sempit. Kita jadinya tidak terarah kepada kebenaran. Jadi contohnya, kita nolong orang susah. Kasih duit, kasih makan, kasih duit terus. Nah, itu belum tentu tepat. Padahal dia bisa kita kasih, ini simple ya, kita kasih apa? Ajaran caranya gimana menghasilkan duit. Kita kasih modal sedikit, kita uji dia, kita latih. Nah, itulah yang disebut kita memiliki pengetahuan. Contohnya di Amsal itu pengetahuan apa? Lihatlah, perhatikanlah lakunya semut. Ya, hai pemalas, lihatlah itu semut yang rajin. Nah, jadi kalau kita udah tahu, oh iya ya, manusia itu harus gigih, harus rajin. Jadi kalau saya nolong orang susah, tentunya jangan sampai saya main asal tolong aja. Tolong terus, tidak tahu gimana sih hidup dia. Ternyata buat apa? Kalau saya nolong terus, ternyata dia membuat dia manja atau malas. Oke, itu contoh kecil tentang pengetahuan. Langsung lanjut lagi, saudara, ayat yang ke-6. Dan kepada pengetahuan, ayat ke-6, kita juga harus bisa menguasai diri. Yaitu kita harus memiliki penguasaan diri. Nah, penguasaan diri itu berbicara kita dapat mengontrol ya diri kita ya untuk dapat bertindak yang kudus, bertindak yang benar. Misalkan tadi sambungannya dari pengetahuan. Kita udah tahu pengetahuan. Kalau nolong orang itu jangan manjain. Oke. Terus kita diminta Tuhan untuk apa? Untuk bisa menguasai diri. Jangan sampai kita terlena. Oh, ini kasihan nih, dia udah nangis. Nggak bisa, kita udah bantu. Jangan kasih umpan. Cukup. Umpan kemarin udah kita kasih apa? Kailnya. Ya. Kalau saya katakan ini, pelayanan teman kita udah 10 tahun, pelayanan gelandangan di pinggir rel segala macam. Dia ke sono ngapain? Ngasih nasi kotak, ngasih ongkos 20.000. Gitu terus gitu. 10 kali dia hadir 200.000, tambah makanannya. Kalau 20.000 udah berapa? 400.000. Namun makanya saya katakan ubah caranya. Kita datang sekali kasih makan, tetapi kita kasih apa? Latih. Contohnya yang kita udah lakukan. Latih dia bikin sabun cair. Sangat mudah, simple. Sudah lebih baik duitnya kalau yang tadinya kita kasih untuk ongkos dia 20.000 sampai 10 kali 200.000. Sedangkan 200.000 dia sudah bisa ya menghasilkan sabun itu 30 liter sampai 40 liter. Nah, 1 liter kalau dia jual sabun itu ya, dia jual 1 liter sabun itu seharga 5.000, itu sudah berapa? Kalau 30 liter sudah berapa itu? Sudah 150.000. Dan besoknya habis, dia buat lagi, dia jual lagi siang sampai sorenya, habis lagi, dapat duit berapa? 150.000, minimal 100.000.
Makanya harus apa? Rajin. Jadi tadinya dia bermalas-malasan hanya ngarepin kita setiap minggu ketemu, dapat makan, dapat duit ongkos, dapat makan, dapat duit ongkos. Kita habis ketemu dia 10 kali, tadi saya ulangin 200.000. Tapi kita dengan latih 200.000 nih. Nih sabunnya nih. Latih, lihat ya, udah bisa ya. Oke. Nah, sabunnya kasih ke dia. Jadikan itu duit. Wah, kalau saya hitung sabun modal 200.000 itu bisa jadi duit 400. Ya. Sabun 200.000 modalnya, dia bikin jadi 400.000. Untungnya berarti 200.000. Nah, itu kita harus punya pengetahuan, nolong orang, berbuat kebaikan, harus tahu. Kalau 200.000 dijual ya dalam 6 jam habis, ya habis. Karena ada banyak warteg, warung padang, rumah, itu pasti butuh sabun cair, sabun cuci piring, cuci pakaian. Sudah. Nah, dengan kualitas yang sangat baik yang kita buat. Nah, kalau dia rajin, berarti kan dia 200.000 sehari. Berarti sebulan berapa? 6 juta. Ya kalah kan. Gaji orang-orang yang WMR, yang masuk pagi pulang sore, masuk pagi pulang sore, kalah kan. Contohnya di Jakarta, itu paling enak di Jakarta itu penuh padat ya kan. Seperti itu. Nah, makanya kita itu juga berbuat baik, tapi kita tidak tahu, tidak memiliki pengetahuan. Itu bahaya. Kita punya pengetahuan, tapi kita tidak bisa menguasai diri. Penguasaan diri juga ada lagi tentang penguasaan emosi kita, tentang penguasaan kita tidak terpancing oleh bergosip atau memfitnah. Penguasaan diri banyaklah. Kita tidak perlu diajarkan, sebab kita sudah punya pengetahuan masing-masing tentang penguasaan diri akan banyak hal. Ya, sampai makan pun perlu penguasaan diri. Kalau enggak ya namanya bunuh diri, itu kan. Nah, makan kalori terlalu banyak, ya, tidak penguasaan diri. Nah, boleh makan banyak, tapi kuasai dirimu dengan apa? Dengan olahraga, membakar kalori gitu, ya kan? Makanya saya ini udah 4 bulan nih, terus turun berat badannya sekilo gitu kan. Sekarang udah turun 8 kilo. Ah, bagus kan? Nah, kalau enggak apa? Saya bisa apa? Bisa kena diabetes, bisa kena gagal ginjal, bisa kena yang disebut asam lambung saya gitu kan. Ntar kalau udah sakit tinggal ujung-ujungnya berdoa, Tuhan minta begini. Nah, udah gitu kalau nggak sembuh ngedrop imannya, lalu bilang udahlah ini rencana Tuhan, saya sakit, mungkin udah rencana Tuhan, saya dipanggil Tuhan melalui penyakit gitu. Itu kebodohan. Oleh karena apa? Oleh karena miskinnya tadi apa? Pengetahuan. Nah, ini orang Kristen ini banyak kebobolan hal-hal begini. Jadi ini sebenarnya perikop yang sangat luar biasa buat kehidupan rohani kita, jasmani, semuanya lengkap. Ya, ini kalau dibuku kan enak, ini bisa 100 halaman, tapi ini berguna seumur hidup. Apalagi kalau dipaparkan, disambungkan dengan berbagai macam kehidupan di kehidupan manusia sehari-hari. Oke, kita lanjut. Saudaraku, kepada penguasaan diri. Nah, tadi kepada penguasaan diri itu apa? Ketekunan. Nah, kita udah bisa menguasai diri ini kan tadi yang A, B, C, D. Nah, kita diminta sama Tuhan latih penguasaan diri kita supaya kita menghasilkan apa? Yaitu ketekunan. Tekun di dalam kelakuan-kelakuan penguasaan diri kita itu tadi. Nah, jadi ini level demi level naik terus. The next level pertama udah lolos, kita udah menang. The next level ketiga, level keempat. Ini tadi kan yang pertama kalau kita hitung ya. Nah, saya ulangin di ayat 5, dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Nah, satu kan imanmu ya, kebajikan. Nah, level 1 naik. Kepada kebajikan pengetahuan naik lagi kepada penguasaan diri, dari penguasaan diri kepada ketekunan. Udah tekun kita, udah tekun melakukan A, B, C, D, E. Sudah. Tuhan minta lagi, lebih connect lagi, lebih dalam lagi. Kemana? Kepada kesalehan. Kesalehan ini berbicara kemurnian hidup. Ketika kita udah bisa punya pengetahuan akan Tuhan, akan kebenaran, ya kan? Terus masuk lagi tadi penguasaan diri sebelumnya, masuk lagi kepada ketekunan. Nah, udah ketekunan, maka kita sudah terbiasa tekun akan hal-hal yang baik yang kita lakukan, maka kita akan dibawa kepada
kepada hal-hal yang lebih sempurna lagi. Sampai hal-hal yang detil, yang kecil-kecil sekalipun, kita bisa menang. Banyak orang mengecilkan sesuatu karakter, suatu masalah, suatu kepribadian. Dia sepelekan. Akhirnya apa? Akhirnya itu berkembang jadi hal yang buruk. Jadi keburukan itu bertumbuh. Malah berbuah lebat keburukan itu. Udahlah. Jadi posisi kita jauhlah dari yang namanya kesalehan. Kesalehan ini, saudara, itu berbicara ruang lingkup yang lebih luas lagi. Bahkan kalau kesalehan ini bisa dikatakan ya, the perfect about the God wants. Jadi kesempurnaan di dalam segala kemauan Allah. Waduh. Ini puncaknya ini, kesalehan. Saleh dalam hal apa? Nah, tadi saleh dalam hal yang tadi itu, yang mulai dari kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan ketekunan. Nah, lalu Tuhan ngajak nih masuk ke ayat yang ke-7. Kita praktekkan kesalehan kita itu yang tadi ya, tingkat level yang tadi terakhir itu, kita akan lihat kesalehan kita terpancar keluar dari kelakuan kita, yaitu apa? Nah, tindakan kita yaitu apa? Kasih akan saudara-saudara. Nah, ini kasih akan saudara-saudara berbicara kasih akan saudara-saudara seiman. Kasih persaudaraan terhadap sesama orang percaya. Itu banyak lip service ya kan di kita. Nah, coba. Itu banyak cuma sekedar ngomong doang. Makanya sebenarnya kita itu kalau mau terbuka memang banyak dan cukup banyak, masing-masing kita beda-beda mungkin ya. Kalau saya katakan, wah, saya terlalu banyak omong kosong. Saya mengasihi engkau, saudaraku. Kita katakan kepada kanan kiri kita salam, aku mengasihimu. Itu kan lip service. Terus kita yang udah satu pelayanan, sudah 5 tahun, 7 tahun, kita koreksi, apakah kita udah mengasihi dia? Gimana kita bilang mau mengasihi dia gitu kan? Satu, memang kita sulit mengampuni. Kedua apa? Kita udah tahu nih, yang sering nih, kita udah tahu dia susah uang. Kita pura-pura bodoh. Kita pura-pura nggak tahu aja gitu. Pas udah tahu pun, ya udah. Ada lagi yang ngeri, yang kebiasaan. Ya, saya ngalamin di mana-mana tuh. Udah tahu saudaranya susah butuh. Dia bilangnya apa? Seorang kan? Ya udah, percayalah, Tuhan pasti buka jalan. Saya bantu doa. Loh, padahal dia bisa. Nah, benar, bagus kau bantu doa, ya kan? Benar tadi kan itu kan kata-kata pengetahuan kan? Nah, pengetahuanmu itu benar. Lalu kau keluarkan dari mulutmu. Oh iya, kau harus tekun. Bilang ke saudara kita yang susah. Tenang, tetap kuat, tekun aja. Berdoa, minta sama Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Udah kan? Oke, nah, tetapi kita kalah di dalam apa? Penguasaan diri. Kita mampu ngasih bantu dia 300.000 contohnya. Tapi kita tidak bisa menguasai diri kita. Yaitu dengan cara apa kita tidak bisa menguasai diri kita? Kita nggak bantu tuh orang, teman saudara seiman kita. Udah. Itu tandanya kita tidak bisa menguasai diri kita. Kalau kita bisa, mampu, sanggup, keberadaan kita bantu teman kita. Contohnya dalam tenaga, contohnya gampang lah. Yang paling mudah dalam keuangan itu. Tapi kita tidak mau melakukannya. Itu berbicara kita tidak memiliki penguasaan diri. Itu. Kita nggak bisa mengontrol diri kita untuk apa? Untuk murah hati, untuk berbuat baik, untuk nolong saudara kita, itu kita bisa gitu. Nah, makanya banyak orang itu cuma lip service bisa di mimbar, bisa di jabatan kita doang gitu kan. Atau menjadi pelayan, atau menjadi orang Kristen yang udah puluhan tahun, tapi penguasaan diri kita itu nggak ada. Udah tahu teman kita susah, masih aja pura-pura nggak bisa bantu dengan mengalihkan apa? Kasih kata-kata motivasi. Orang itu ada situasinya tidak perlu kata-kata motivasi, tapi perlu apa? Ditolong langsung. Apalagi kita sanggup, itu disebut kita itu apa? Bisa dibilang kita ini orang munafik loh, kayak begitu.
atau bisa dibilang kita raja tega atau ratu tega. Nah, disinilah Tuhan melihat bahwa kita itu kalau hidup seperti itu, kita itu sedang tidak di dalam panggilan Allah. Karena perikopnya judulnya kan panggilan dan pilihan Allah. Kita dipanggil untuk memiliki kodrat ilahi. Kita dipilih untuk memiliki kodrat ilahi yang akan meledak dalam diri kita ini untuk berbuat segala sesuatu itu tadi. Iman kepada kebajikan, kebajikan kepada pengetahuan kepada penguasaan diri kepada ketekunan kepada kesalehan. Kesalehan kepada kasih akan saudara-saudara seiman. Kalau sudah menang dalam kasih kepada saudara-saudara seiman, barulah kita masuk ke dalam yang lebih berat lagi, ya, kasih akan semua orang. Jadi, kalau kita menolong orang di sana, kita nggak tahu siapa, kita kasih makan, bagus. Tapi kita itu namanya sudah terlewatkan. Kita kurang hikmat. Kalau kita sendiri tidak pernah mau dengan jeli teliti menyoroti, ini siapa nih, saudara seimanku, atau kakakku, adikku, familiku, pamanku, anak pamanku, ponakanku, semua. Sorot dulu mereka. Orang percaya itu. Baru orang luar. Seperti itu. Maka disitulah kita yang namanya connect terhadap Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu membawa kita dari level 1 ke level 2, ke 3, 4. Nggak ada dari level 1, 2, 3, langsung level 7. Nggak ada. Roh Kudus itu tertib. Dia itu terpelajar Roh Kudus. Karena dia sumber dari hikmat. Nggak ada bisa begitu. Kalau bisa begitu berarti apa tuh manusia? Tidak dari hatinya, tidak dari dorongan Roh Kudus, bantu orang luar sana, ya, yang bukan orang percaya, tetapi dikasih makan sementara, adiknya sendiri minta 300.000, enggak. Tapi di sana dia sampai menyumbang 2 juta. Wah, segala macam. Di situ itu orang itu sebenarnya tidak dari Roh Kudus dorongannya, tapi apa? Ada motivasi, misalnya apa? Gila pujian, supaya dipuji, supaya dipandang baik, supaya dihormati, prestisnya hebat, gaya hidupnya itu dikenal orang saleh, gitu. Padahal di mata Tuhan sangat-sangat blank, zong gitu, salah di mata Tuhan seperti itu. Dia juga disebut sia-sia. Kasihan loh kalau kita begitu, kita disebut Tuhan nanti sia-sia. Sudah. Nah, lalu selanjutnya, saudara, ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat yang menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau semuanya itu kita miliki tadi, yang dari ayat 5 sampai dengan ayat 7 tadi, wah, kalau itu kita miliki, proses demi proses, jangan menyerah. Gitu. Ingat, kita nggak perlu berjuang keras, cuma kita mau nundukkan otak kita aja. Tunduk. Makanya ada firman Tuhan, tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah si iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah, lawanlah keinginan daging itu. Maka keinginan daging itu akan sirna, akan tertekan, akan mengalami semakin kecil. Nah, makanya itu dikatakan bahwa kalau semuanya itu ada pada kita dengan berlimpah-limpah, waduh, berarti disitulah kita disebut Tuhan memiliki pengenalan akan Tuhan Yesus. Kalau itu kita miliki dengan berlimpah-limpah, kita disebut orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan Yesus. Dan kita akan dibuat semakin giat dan berhasil memiliki pengenalan, ya. Berhasil memiliki pengenalan akan Yesus Kristus. Pengenalan akan Yesus Kristus itu bicara apa? Siapa dia? Siapa Tuhan itu? Tuhan itu penebus. Dia rela mati. Kalau saya mendapatkan itu, lalu dikomprehensifkan, mengenal Tuhan Yesus. Apa aja ya Tuhan? Apa yang untuk mengenal Engkau itu maksudnya apa? Akhirnya kita mengenal siapa sih Yesus itu? Penebus. Penebus. Kenapa dia menebus? Karena dia memiliki kasih. Dia memiliki kasih. Apa bukti kasihnya? Dia rela menyerahkan nyawanya. Oh iya ya. Dia sudah memperkenalkan dan menunjukkan dirinya sebagai sahabat. Sahabat itu rela menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Oh iya.
Berarti kalau saya mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, berarti saya siap mengalami apa? Lepasnya nyawa. Wah, ini kan ngeri. Lepasnya nyawa kita. Nah, kita sekarang bukan bicara lepas nyawa nafas habis. Harga diri kita kan itu nyawa. Keegoisan kita itu kan nyawa. Duit kita itu kan nyawa. Waktu kita nyawa. Perasaan kita nyawa. Ada banyak kan kita sering nggak mau korban perasaan kan. Nggak mau korban duit kan. Nggak mau korban ego. Nggak mau korban harga diri. Betul kan? Nah, disitulah kita dibawa, kalau semakin giat, yang tadi ayat 5-7, kita semakin giat melakukannya untuk akhirnya kita dapat mengalami lebih lagi secara berlimpah, makin kenal yang namanya pengenalan akan Yesus Kristus, perbuatannya itu. Wah, saya bilang, saya belajar ini, wah, ini pelajaran yang harus dipegang sampai kita mati, saudara. Sampai kita mati, sampai kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi ingat, bukan dengan perjuangan daging kita, bukan. Bukan dengan perjuangan kekuatan logika kita, bukan. Tapi ingat, hanya memandang kepada kasih Tuhan Yesus, maka itu meledak rohnya itu. Terus membuat kita bisa. Dan kalau pengalaman saya akan menjadi ringan. Apalagi kalau kita masuk ke dalam tahap apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bersalahnya apa dulu? Salah ringan gampang. Salah menengah, waduh perlu waktu. Udah kesalahan berat, aduh. Banyak yang gagal. Saya sering ngalamin kegagalan kalau udah saudara seiman saya atau sepelayanan saya, apalagi kalau adik saudara kandung saya melakukan kesalahan yang berat sama saya. Itu menyangkut harga diri saya yang udah pokoknya udah dirusak. Waduh, susah banget ngampuninya. Bisa sampai 2 tahun, bisa sampai 3 tahun. Untung saya nggak mati sebelum ngampuni itu. Itu ngeri, saudara. Sempet kalau udah sampai mati belum ngampunin kan kita repot. Ya kan? Ya, ketemu Tuhan gimana? Kau belum ngampunin segala macam. Aduh, gimana? Syukur-syukur pas sudah kita memati, ya udah Tuhan aku ngampunin. Saudaraku sih yang kandung itu yang mengerikan, menyakitkan aku. Caranya nggak bisa sekedar ngomong. Pandang kalau Yesus itu, Yesus itu dia menjadi manusia biasa, mau mati. Gitu. Makanya kan dikatakan bahwa Yesus itu, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Bayangin, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia yang tidak pernah berbuat kesalahan, tapi dijadikan apa? Dijadikan kutuk. Sampai keringat darahnya bercucuran. Keringatnya seperti peluh, seperti bulir-bulir darah. Itu di situ benar-benar sebenarnya di sini teologi kita harus kita perbaiki. Di situ Yesus itu benar-benar jadi manusia normal. Jadi manusia normal. Karena kalau dia bukan manusia normal, dia tidak bisa masuk ke alam maut, saudara. Yesus itu manusia normal, benar-benar normal. Dia dijadikan dosa. Waktu dia hidup itu sendiri sebenarnya dia sudah memiliki tubuh dosa. Kalau dia tidak memiliki tubuh dosa, dia tidak bisa masuk ke alam maut. Karena tidak ada yang bisa masuk ke alam maut kalau dia tidak tubuhnya tubuh dosa. Makanya dia disebut Adam yang kedua. Karena namanya Adam, mau Adam pertama atau Adam kedua, itu adalah manusia yang memiliki kodrat dosa. Udah, makanya dia masuk ke alam maut. Dia ngalamin semua itu, kok bisa? Nah, berarti kan apa? Dia cuma tinggal apa? Connect kepada roh Allah. Kan dia ada roh Allah waktu itu kan. Dia punya roh Tuhan kan. Yesus itu memiliki roh Allah pada waktu hidup kan. Sudah sampai waktu dia disalib baru roh Allah itu apa? Pergi meninggalkan dia sampai dia bilang, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya iya, memang udah saatnya engkau kutinggalkan. Sebab engkau sudah saatnya dinobatkan masuk ke alam maut. Kenapa dia bisa masuk ke alam maut? Ya karena dia dijadikan dosa. Makanya tubuh kita ini, nyambungnya tadi saya ilustrasikan cerita tentang Tuhan Yesus ini apa? Kita ini bisa seperti yang dialami Yesus juga. Sudah. Kita ini tidak terpisah dengan Allah kan? Ya udah berarti kita bisa. Berarti kita ini kan punya kodrat ilahi.
Paling permasalahannya adalah berapa kali kita gagal, berapa kali kita berhasil, sudah berapa lama kita mengalami naik level dari yang ini ayat 5 sampai 8. Dan saudara kita bisa bikin catatan harian. Wah, bulan Maret kemarin aku 15 kali emosi. Waduh, emosinya karena apa? Waduh. Itu bagus saudara ditulis, evaluasi. Atau kita kalau ingatan kita hebat bisa kita ingat-ingat. Disitulah kita itu akan memiliki apa? Memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang kesalehan hidup. Sekalipun ingat, sekalipun bukan karena perjuangan kita, cuma oleh karena apa? Kasih anugerah Tuhan, kita cuma butuh apa? Connect, pencet tombol connect, tap, connect aja kepada kuasa ilahi. Tap, oh ya, kuasa Roh Kudus. Ingat ayatnya, tinggal pencet aja. Tep, keinginan daging adalah gini-gini, keinginan roh adalah gini-gini. Tep, Galatia 5 itu. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, ya kan? Iri, dengki, ini cemburu segala macam itu adalah perbuatan daging, ya kan? Buah-buah roh itu kan. Nah, ingat, buah-buah apa? Kasih, damai, sejahtera, sukacita, gini-gini. Tinggal pencet tombol aja. Pas kita mau ngamuk nih, wah, gitu kita mau ngamuk nih, ingat. Aduh. Kalau bisa tarik napas langsung. Nah, gitu. Langsung connect. Oh ya. Engkau ada dalamku. Harus kupetik buah rohku. Harus kupetik buahnya. Harus kupetik buahnya. Di sini kan saya mengingatin saya sendiri sama kita semua di sini. Ya kan? Supaya apa? Supaya nanti kalau evaluasi kita, waduh, 100 kali gagal, berhasilnya 10. Waduh, rekor, ya kan? Wah, 20 kali gagal, 15 kali berhasil. Oke, masih minus 5. Berjuang lagi tiap bulan, berjuang tiap bulan. Ternyata, saudara, saya pelajarin ya, ternyata kalau kita sibuk di dalam perkara-perkara ilahi ini, ternyata kita hidupnya jauh lebih sehat. Kata ahli psikologi sama ahli imun, katanya kalau fokus kepada evaluasi diri untuk menuju kepada perbaikan-perbaikan hidup di dalam keseharian kita, ternyata kita itu membuat tubuh kita ini memiliki apa? Memiliki keaktifan seluruh organ-organ tubuh. Ginjal, leper, lambung, usus halus, usus 12 jari, jantung, paru-paru, itu ternyata apa? Terdorong apa? Di jiwa, membuat jiwa kita itu terkonek dengan seluruh organ, akhirnya apa? Organ tubuh kita itu apa? Aktif gitu. Kayak contohnya pankreas, contohnya limpa, apalagi empedu. Empedu itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan cairan yang dapat membunuh apa? Membunuh racun atau bakteri. Wah, lambung kita, kalau kita berjuang untuk hidup baik terus connect, maksudnya terkonek dengan Tuhan, maka lambung kita bagus. Lambung kita tidak terkena mudah dengan asam lambung. Ginjal kita pun jadi kerjanya lebih kuat. Bahkan ada yang dikatakan orang yang susah buang air besar itu kebanyakan orang yang apa? Stres. Nah, itu kan contohnya. Jadi ada banyak kalau kita sambungkan, kita konekkan dengan kehidupan sampai ke alam fisik kita, itu nyambung semua di sini. Baik, Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir bahwa ayat 9 dikatakan gini. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi kita ini dikatakan Tuhan menjadi orang yang buta dan picik kalau kita sepele sama hal-hal ini nih yang ayat 5 sampai ayat 7. Jadi kita berbahagia kalau malam hari ini kita dapat belajar tentang kodrat ilahi, yaitu yang dari ayat 5 sampai ayat 7 ini. Tentang yaitu apa? Hal-hal dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan, kita usahakan dengan cuma berkonek ya. Tadi mulai dari iman kita kepada kebajikan, kepada kita pengetahuan, bla bla bla, semua sampai prestasi kepada semua orang. Baik, jadi sebagai penutup, tentunya kita nggak mau menjadi orang yang dibilang sama Tuhan, kamu buta dan picik. Nah, padahal kodrat ilahi itu, rohku udah ada padamu nakku, gitu kan. Tapi kamu itu buta dan picik. Kenapa Tuhan? Ya itu, kau menyepelekan itu yang tadi itu.
Gitu. Ini kita justru yang lebih berbahagia, saudara, karena kita dapatkan pengetahuan ini malam hari. Baik, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saya kembalikan kepada Pak Michael. Ya, terima kasih hambanya, Bapak Pendeta Nenses Simanjuntak.